Insya Allah tahun 2024 ada pelimpahan kewenangan yang akan kita berikan di kecamatan. Saya sebut saja anggarannya ya kurang lebih sekitar 5 miliar satu kecamatan. Lapor pelaksanaan panen berencana bijak dalam rangka program 1 juta satu pekarangan. Bu, siap. maju. Laksanakan. Laksanakan. Kita panen terong dari hasil produksi 1 juta satu pekarangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketapang Kabupaten Banggai. Semoga dengan adanya kegiatan 1 juta satu pekarangan dapat membantu masyarakat dalam hal kebutuhan cabai dan jadi berapa terong, pohon ibu dan punya kebutuhan ekonomi lainnya. Selanjutnya untuk Kecamatan Masama, baik Pak Camat maupun Kepala Desanya.
ingin saya sampaikan, apalagi tadi disampaikan bahwa Mas Rama ini adalah lumbung padi Kabupaten Banggai. Dalam waktu dekat, bahkan kalau saya tidak salah sekarang, di sana itu sudah ada operasi nikel. Ya. Betul ya? Betul, Pak. Tolong Bapak Kepala Desa, untuk operasi nikel ini sama-sama kita awasi. Kalau operasi nikel itu, karena tidak mungkin juga kita tolak, karena IUP-nya itu dikeluarkan dari pusat, bukan dari bupati yang mengeluarkan. Mereka dapatkan IUP itu dari pusat. Kenapa saya bilang nggak bisa menolak? Karena alhamdulillah Indonesia itu di tahun 2022 kemarin kita baru tercapai, menurut Bapak Presiden, baru tercapai anggaran kita semulai dari tahun sejak kita merdeka baru kemarin tercapai. Ya, anggaran APBN kita dari hasil utamanya nikel, timah, ya, batu bara, tapi yang paling dominan itu adalah nikel, ya, karena nikel ini langsung diolah. Ini hasil oleh negara, makanya kemarin kita diwanti-wanti oleh kementerian bahwa jangan coba-coba untuk melarang investasi, ya. Kita tidak akan melarang investasi, tetapi jangan sampai investasi merusak lingkungan kita, sehingga yang berdampak adalah kita sendiri. Kemarin ketika masyarakat Siuna berdemonstrasi menuntut ganti rugi, kemudian ada yang datang ke saya mengatakan bahwa mereka akan tangkap. Alasannya, saya tanya apa alasannya? Dia bilang menghambat investasi. Saya bilang bukan. Mereka bukan menghambat investasi, tapi mereka melakukan demonstrasi karena lingkungannya dirusak oleh Anda. Saya bilang seperti itu. Kalau tidak dibayarkan berdasarkan tuntutan mereka, maka bukan cuma mereka yang berdemonstrasi, tapi saya yang akan memimpin demonstrasi. Tapi alhamdulillah semua sudah dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan. Dapat sapi, tapi tadi camat bilang untuk sapi tidak usah, terpaksa kita mau batalkan. Tapi tidak dibatalkan kalau segera perdesnya itu mengatur tentang kandang ternak sapi, karena cukup banyak teman-teman kita menjadi korban karena tabrak sapi di Kecamatan TikTok ini. Jadi kalau bisa dikandangkan, maka sapi yang ada di dinas peternakan segera dikucurkan. Sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi datang kalau yang sifatnya urgent, ya, apalagi sifatnya cuma bantuan masjid, bantuan rumah ibadah, bantuan gereja, pura dan lain sebagainya, atau biasa baju apa itu untuk ibu-ibu sekali, tapi bisa dilaksanakan oleh camat di kecamatan, sehingga kita bisa berpikir yang jauh lebih besar dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Banggai. Oleh sebab itu tidak perlu khawatir, insya Allah tahun 2024 kami akan merencanakan
kurang lebih satu kecamatan itu sekitar 5 miliar. Dikali dengan 20 berarti sekitar 100 ditambah 4 ya sekitar 120 miliar. Program Pasar Bunta Maret 2023 finalisasi DID dan RK Pasar. Kemudian pada bulan April nanti petunjuk teknis Kementerian Perdagangan Pembangunan Pasar Bunta. Kemudian di bulan Mei finalisasi kelengkapan dokumen perencanaan dan persiapan dokumen tender isi. Kemudian insya Allah Mei Juni pemilihan penyedia dan kontrak. Juni sampai dengan Desember pelaksanaan visi. Kemudian berikutnya, selain dari kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana APBD tingkat 1 maupun APBD tingkat 2, kita juga ini saya mohon doanya Bapak Ibu, karena kita lagi berjuang di pusat ya, tentang bantuan impres dengan total kurang lebih 350 miliar. Selanjutnya ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terlebih khusus kepada anggota DPRD Kabupaten Banggai, bahwa kalau untuk berpikir daerah ini kita mekarkan menjadi sebuah provinsi, kalau berpikir tentang Sulawesi Timur mungkin bisa, tapi jalannya agak sulit sekali. Kenapa saya berani sampaikan seperti ini? Karena saya ini yang setiap saat bertemu dengan para bupati, bertemu dengan Bapak Gubernur. Ya, kalau dulu Sultip itu ada Morowali Utara, ada Bangkep, Balut, kemudian ada 7 Una-Una. Tapi sekarang, alhamdulillah Sulawesi Tengah pendapatan terbesar itu ada di 3 kabupaten, Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai. Kalau ini diambil semuanya untuk Sulawesi Timur, ini yang saya bilang agak sulit, karena ini ada merupakan pendapatan terbesar, dan alhamdulillah Sulawesi Tengah terangkat menjadi urutan kedua pertumbuhan ekonomi terbesar se-Indonesia. Itu penyebabnya karena ada di sana. Jadi ini saya bilang agak sulit untuk terlaksana. Terus bagaimana? Kita tetap berharap bahwa daerah Banggai Bersaudara ini menjadi suatu provinsi. Jadi saya kasih solusi, salah satunya adalah kita masih membutuhkan 1 atau 2 kabupaten. Kalau 7 Una-Una masuk ke kita, berarti kita hanya membutuhkan 1 kabupaten. Tetapi kalau 7 Una-Una juga tidak, berarti ada 2 kabupaten. Maka saya berharap usulan yang paling baik adalah segera kita memekarkan kabupaten baru yang ada di Kabupaten Banggai. Ya. Kalau mau masuk TV, beliau bilang bisa jamaah yang kita bawa ke Jakarta atau beliau yang difasilitasi untuk datang ke sini, jadi syuting sama-sama. Tapi saya yakin bahwa Ibu Majelis Taklim lebih senang ke Jakarta ya.
Alhamdulillah ya Allah, Engkau kuatkan ekonomi orang-orang